Investasi bukan buat orang miskin. Sorry ya kalau gue ngomongnya agak kasar, tapi menurut gue kalau lu uangnya masih sedikit, maka tujuan utama lu sebenarnya bukan investasi. Tapi apa? Yaitu survive atau bertahan hidup. Ya, sebelum lu mikirin tentang investasi, lu harus ngerti dulu tentang personal finance. Lu ngerti dulu kayak rasio utang yang baik itu maksimum 30% dari pendapatan. Lu tuh harus ada dana darurat dulu 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Nah, kalau itu semua udah terpenuhi dan keuangan lu juga udah sehat, nah situlah lu baru mikirin yang namanya investasi. Gue paham banget, karena di era zaman sekarang ini kita itu gampang FOMO, karena kita sering banget dengar cerita kayak orang yang ngubah 1 juta jadi 1 miliar, ya ubah 30 juta jadi 6 miliar, dan lain semacamnya. Sehingga kalian itu jadi nge-skip yang namanya proses, ya, yang harusnya ngebangun pondasi keuangan dulu, nah ini kalian langsung ke investasi. Padahal personal finance kalian atau dana darurat mungkin belum punya. Nah, meskipun nanti personal finance-nya udah ada dan kalian memutusin untuk investasi, tapi gaya investasi orang yang menengah ke bawah dengan orang yang kelas atas itu beda banget. Ya, kalau lu sering denger istilah kayak cacing-cacing naga-naga, nah itu mungkin works bagi mereka. Ya, karena mereka all in 500 juta, tapi mereka masih aman. Mereka masih punya safety net. Ya, ketika uang itu habis pun mereka masih aman hidupnya. Ya, sementara kalau kalian itu all in semuanya, ya tapi dengan kondisi rumah kalian mungkin gentengnya masih bocor, terus besok juga masih bingung buat makannya kayak gimana, ya itu menurut gue memang jangan all in. Ya kita tuh kalau dari startnya dari bawah, dari menengah ke bawah, kita tuh harus membangun bertahap, ya sedikit demi sedikit. Ya nggak apa-apa returnnya kayak cuma 10%, 15%, yang penting itu lama-lama jadi compounding dan naik ke atas. Nah ini beda banget sama gaya investasi orang yang mungkin udah banyak duitnya, ya karena mereka itu lebih bisa mengambil resiko dibanding kita. Sementara kalau kita ngambil resiko sebesar itu, ya takutnya kita hancur duluan sebelum jadi kaya. Ya kaya enggak, yang ada malah kita hancur duluan, gitu loh. Jadi memang harus bisa tahu lah porsinya kayak gimana, harus ada risk management, dan lu nggak bisa pakai cacing-cacing naga-naga karena kondisi setiap orang tuh berbeda-beda dan juga safety netnya juga pasti beda.